Hai kids, welcome to AFJF Kids Online Class. Hari ini tentunya kita akan belajar sesuatu yang baru. Tapi sebelumnya ada beberapa info yang akan Miss sampaikan buat kalian semua. Silahkan diperhatikan ya. Seluruh persembahan dapat dilakukan dengan cara melakukan scan QR Code yang ada di layar. Kalian bisa minta tolong bantuan papa atau mama kalian dalam memberikan persembahan. Info-info seputar AFJF Kids Semarang dapat kalian peroleh dengan mengikuti Instagram AFJF Semarang. Atau kalian bisa bertanya ke Miss Samantha atau ke Miss kalian masing-masing. Sudah pada tahu KidsZoom kan? KidsZoom adalah sarana buat kita semua buat bertemu secara online. Dan mulai sekarang kita akan melakukan KidsZoom setiap minggu. Setiap hari Minggu setelah ibadah online kelas selesai, pastikan kalian join dan jika ada pertanyaan seputar link, kalian bisa cek di description box atau tanya ke Miss kalian masing-masing. Dan sekarang apakah kalian sudah siap ikut online kelas? Mari siapkan hati kita untuk kita memulai online kelas kita hari ini. Sing along with us. You can clap your hands or shake your thumbs and dance along with us. So don't you worry, we're here to tell a story. Are you ready for the journey? We will surely be blessed. Yes, our God is the best. Here on AFJF Kids. Halo teman-teman, welcome to AFJF Kids Online Class. Aku Devon akan menemani kalian untuk online kelas hari ini. Sebelum kita memulai kelas, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk pengetahuan-Mu. Sekarang kami akan online kelas. Kiranya Engkau yang memberkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ayo teman-teman, kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan bersama-sama. Here we go. Na 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 na
berdiri ya teman-teman, karena kita akan membaca deklarasi iman kita. 3, 2, 1. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya, bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God and make disciples. Mami, aku males banget ikut sekolah minggu. Kenapa, Dek? Capek. Tadi tuh ada temen aku, dia tuh badannya gede, terus dia gangguin temen yang lain, direbut mainannya, terus temenku itu nangis, terus teman-teman yang lain bukannya bantuin malah ngetawain. Aku kesel jadinya, aku pingin mau bantu tapi dia kan gede banget, aku takut, aku jadi terganggu, aku bingung, jadi nggak bisa dengerin firman Tuhan, Mami. Kamu Pokoknya- jadi nggak fokus ya dengan firman Iya, Tuhan? jadi males ke sekolah minggu lagi. Jangan tuh, Dek. Ini, coba minggu depan kamu bawa 1 gelas sambil keliling gereja. Hah? Bawa 1 gelas? Buat Iya. apa, Mami? Cobain dulu, nanti kamu laporan sama Mami deh apa yang kamu rasain, oke? Oke deh. Mami, aku udah pulang, Halo, Mami. Dek. Gimana minggu ini? Kamu ada lihat teman-teman kamu yang berantem lagi nggak? Gimana aku mau ngeliatin temen aku, Mami? Aku kan sibuk disuruh Mami jagain air di gelas ini. Oh, berarti minggu ini kamu fokus sama gelasmu ya? Iya dong, aku takut nanti tumpah. Nah, itu artinya kamu fokus. Waktu kamu fokus pada satu hal, contohnya nih, kamu fokus ke gereja untuk memuji Tuhan, kamu pasti nggak akan terganggu oleh hal-hal lain. Kalau kamu tidak terganggu sama hal-hal lain, kamu tetap akan happy datang ke gereja dan tetap akan datang memuji Tuhan seperti tujuan utama kamu. Jadi minggu depan kamu mau tetap sekolah minggu nggak? Oke deh, Mami. Aku akan tetap sekolah minggu. Oke. Siap. Hai teman-teman, sebelum sharing firman, hari ini Mr. Dev bakal ajak teman-teman buat main game yang seru-seruan. Yuk! Nah, game apa yang bakal kita mainin hari ini? Oke, Mr. mau ajak teman-teman semua 10 detik ke depan, Mr. kasih waktu 10 detik aja untuk coba perhatikan sekelilingnya teman-teman. Kita lihat sekeliling, kita perhatikan, kita ingat-ingat benda-benda apa aja yang warnanya merah. Mulai dari sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, fokus, 2, 1, selesai. Ya, waktu habis. Yuk, sekarang kita mau mulai permainannya. Permainannya begini. Mister ajak semua teman-teman tutup mata. Yuk, semuanya jujur ya. Tutup matanya. Dan Mr. Dev minta teman-teman sebutin benda-benda apa aja yang sudah teman-teman lihat tadi yang warnanya hijau. Ya, emang susah ya kalau teman-teman dari tadi sudah fokus ke sesuatu, ke benda-benda yang warnanya merah, tapi ternyata harus ngelihat, nyebutin benda yang warnanya hijau. Itulah artinya fokus. Jadi teman-teman, kadang-kadang kalau kita fokus akan sesuatu,
maka hal-hal yang lainnya itu seringkali nggak kelihatan atau nggak nampak. Nah, seperti saat ini, Mister tahu teman-teman sudah mulai bosen belajar di rumah, ibadah online. Di sini kita mau belajar bagaimana caranya kita fokus kepada Tuhan dan tidak teralihkan dengan yang lain. Seperti firman Tuhan yang berkata di Matius 14 ayat 22 sampai 33. Saat Tuhan Yesus berdoa di bukit, perahu murid-muridnya sudah bermil-mil jauhnya di tengah danau dan terombang-ambingkan oleh angin kencang. Kemudian Tuhan Yesus berjalan di atas air menyusul perahu murid-muridnya. Nah, bukannya sukacita, tapi para murid melihat Tuhan Yesus yang berjalan di kejauhan, mereka malah ketakutan. Mereka pikir Tuhan Yesus itu hantu. Tapi Petrus gak demikian. Dia bilang kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kalau memang itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu. Kemudian Tuhan Yesus suruh Petrus untuk berjalan di atas air menghampiri Yesus. Saat Petrus berjalan di atas air, Petrus fokus memandang kepada Tuhan Yesus. Tapi di tengah jalan, saat angin berhembus, dia berubah fokusnya. Kemudian Petrus mulai tenggelam dan dia berkata, berseru kepada Tuhan, Tuhan Yesus tolong aku tenggelam. Bersyukurnya Tuhan Yesus segera mengambil tangan Petrus dan menolong dia. Ketika Petrus berjalan di atas air, memang tidak dituliskan apakah Yesus mengatakan sesuatu kepadanya atau tidak. Tapi jika Yesus melakukannya, Mister membayangkannya seperti ini. Yesus bakal bilang, Petrus, apapun yang kamu lakukan, jangan melihat ke bawah. Terus berjalan satu kaki di depan yang lain. Ingat, apapun yang kamu lakukan, jangan melihat ke bawah. Mister membayangkan bahwa mata Petrus terkunci pada Yesus. Fokus kepada Yesus itu mendominasi pikiran Petrus. Seperti yang kita baca, selama itu berlangsung, Petrus terus bisa berjalan di atas air. Kemudian kita diberitahu bahwa ada 3 hal yang terjadi setelah itu. Yang pertama, fokus perhatian Petrus beralih dari Yesus kepada badai yang datang, kepada angin yang berhembus. Yang kedua, Petrus melihat angin berhembus dan pergeseran perhatian Petrus ini memunculkan serangkaian pemikiran dan perasaan baru yang berfokus pada kepanikan. Petrus jadi panik, Petrus merasa nggak mampu, dan Petrus khawatir dia menjadi ketakutan kemudian. Nah yang ketiga, pada akhirnya hal ini mengganggu kemampuan Petrus untuk terus berjalan dalam kuasa Yesus. Dia mulai tenggelam, dia mulai berteriak, Tuhan selamatkan aku. Nah, untung Yesus selamatin Petrus. Ketika Yesus selamatkan Petrus, Yesus bertanya, mengapa dia ragu? Yesus menanyakan ini bukan karena ingin menyalahkan Petrus, tapi Yesus bertanya karena Yesus sangat sayang dengan Petrus. Yesus benar-benar ingin Petrus belajar dari pengalaman ini sehingga dia bisa bertumbuh. Bertumbuh untuk bisa fokus kepada Tuhan. Bertumbuh untuk mengandalkan kekuatan Tuhan. Tidak dikuasai oleh kekhawatiran dunia. Dari cerita Alkitab di atas kita belajar bahwa saat kita mengalihkan fokus kita dari Tuhan, kita akan mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan. Kita merasakan hal-hal yang gak enak, teman-teman. Tapi sebaliknya, kalau kita kembali, kita berfokus kepada Tuhan Yesus, maka perasaan yang kita rasakan dari hal yang tidak menyenangkan yang terjadi di hidup kita, itu tidak akan kita rasakan lagi. Karena kita percaya bahwa fokus kepada Tuhan Yesus itu akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman, sekarang saatnya kita mau baca Alkitab untuk ayat hafalan minggu ini. Mister kasih kesempatan teman-teman ambil Alkitabnya masing-masing. Bilang ke papa mama, minta tolong untuk ambil Alkitabnya. Boleh di handphone, boleh di buku Alkitab. Sekarang kita buka di ayat hafalan kita minggu ini. Kita sama-sama buka yuk di Mazmur 16 ayat yang ke-8. Mazmur 16 ayat yang ke-8. Sudah ketemu semuanya? Mr. Dev tunggu. Oke, kalau sudah kita sama-sama baca.
Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Kita ulang yuk. Mazmur 16 ayat ke-8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Nah, kita sudah sama-sama baca. Yuk teman-teman, sekarang kita mau sama-sama hafalin ayat kita minggu ini. Mazmur 16 ayat 8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Mari kita sama-sama berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Tuhan ajarkan kami untuk sama-sama memiliki fokus yang teguh kepadamu. Ajari kami dalam sekolah kami, dalam keseharian kami baik online maupun offline Tuhan, untuk berfokus kepadamu supaya kami bisa mendapatkan hidup yang penuh kebaikan dari Tuhan. Dan semua hal yang tidak menyenangkan itu tidak kami rasakan lagi. Terima kasih Tuhan, berkati juga kedua orang tua kami, berkati seluruh keluarga kami, dan pertemukan kami minggu depan di acara yang sama, di ibadah yang sama, di FJF Kids. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, berdoa, dan mengucap syukur untuk segala berkat-Mu. Amin. What do the kids say? Hai, perkenalkan namaku Divine. Aku dari kelas Joyful. Aku akan ceritakan ke kalian tentang pengalamanku saat aku gagal fokus. Biasanya Divine itu gagal fokus karena di sekitaran Divine itu lagi rame. Misalnya kakaknya Divine gangguin, atau enggak gurunya Divine taranginnya kecepatan. Jadinya Divine ketinggalan. Wah, langsung deh gagal fokus gitu. Ya, biasanya sih agak keganggu sih. Tapi Divine tetap berusaha. Kadang mama juga ngingetin, ayo Divine fokus gitu. Jadinya Divine bisa fokus lagi. Ya, cari tempat yang sepi biar bisa fokus lagi. Terima kasih. Paket! Hai kids, kita punya spesial paket Paskah nih untuk teman-teman semua di bulan April. Kita akan melakukan sesuatu yang berbeda, yaitu mengirimkan activity buat kamu-kamu. Dan yang paling seru, kita akan kerjakan bersama lewat Kids Zoom. Tiap minggunya selama bulan April. Wow, kira-kira apa ya isinya? Jadi jangan lupa untuk ikutin Mami, Papi untuk daftarin kalian ya kids. Karena pendaftaran akan ditutup tanggal 20 Maret. So, jangan ketinggalan ya. Bye-bye. Sekian teman-teman online kelas hari ini. Jika kalian ada pertanyaan, bisa langsung hubungi ke Miss masing-masing. Dan jangan lupa, nanti jam 9 kita ada Kids Zoom. Terima kasih teman-teman. See you. God bless you. Dah.